Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan kali ini masih di mata kuliah manajemen proyek. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai network planning ya, dan bagaimana manfaatnya dalam manajemen proyek. Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Baik, di pertemuan 6 ini kita akan membahas mengenai network planning ya. Sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa itu network planning dan bagaimana manfaatnya dalam sebuah manajemen proyek. Jaringan kerja atau network planning adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek yang menggambarkan hubungan kebergantungan antara setiap pekerjaan yang digambarkan dalam diagram network. Nah, ini menurut Mohardi. Nah, jadi di dalam jaringan kerja ini atau disebut network planning merupakan perencanaan ya dalam proyek. Jadi bagaimana menyusun suatu konsep, lalu bagaimana cara pengendaliannya supaya apa yang dituju dalam proyek itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini ada manfaat network planning ya. Menurut Handoko, manfaat network planning itu yang pertama merencanakan ya, perencanaan suatu proyek yang kompleks ya. Dari network planning inilah perencanaan yang dilakukan dalam sebuah proyek itu dapat diatasi ya, dapat dikerjakan ya sesuai dengan kebutuhan tentunya ya, sesuai dengan skop yang telah disepakati. Lalu schedule pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien ya. Jadi jadwal-jadwal dalam pekerjaan proyek itu terdapat urutan-urutan ya. Jadi ada struktur. Jadi proyek tersebut berjalan sesuai dengan schedule pekerjaan ya, sesuai dengan urutan-urutan yang lebih praktis ya dan efisien tentunya. Lalu pengadaan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia ya. Lalu ada scheduling ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan-keterlambatan. Lalu manfaatnya menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. Ya, jadi manfaatnya ini cukup banyak ya ketika seseorang atau ketika stakeholder maupun manajer proyek dia memanfaatkan cara ini ya, sangat bermanfaat sekali. Nah, di dalam network planning itu ada namanya simbol dan aturan. Jadi tidak serta-merta langsung buat langsung jadi, tidak. Jadi di sini memang ada simbol. Yang pertama ada simbol anak panah ya, dinamakan anak panah. Simbol anak panah ini menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas. Jadi fokus anak panah ini adalah menunjukkan kegiatan yang sedang atau yang akan dilakukan atau aktivitas di dalam proyek itu. Nah, kegiatan di sini adalah segala tindakan yang memakan waktu tertentu dalam pemakaian atau penggunaan sejumlah material, tenaga kerja, serta peralatan produksi atau resource yang ada. Nah, jadi makna kegiatan di sini ya merupakan pemakaian dari material yang ada nih. Misalkan dalam sebuah proyek pengembangan aplikasi, apa saja material-material yang ada ya, yang dapat sebagai pendukung ya, sebagai material pendukung ya. Lalu ada tenaga kerja. Jadi siapa yang mengerjakan ini ya, termasuk teknisi-teknisinya. Kalau misalkan dalam proyek pengembangan sistem informasi itu tenaga kerja bisa programmer ya, bisa desain UI UX ya, bisa bagian jaringan atau server, serta peralatan produksi resource yang ada ya. Lalu selanjutnya simbol lingkaran ya, menunjukkan suatu kejadian atau event, baik kejadian atas berakhir atau selesainya suatu kegiatan tertentu atau kegiatan dimulainya kejadian yang lain. Ya, di sini simbol lingkaran ini adalah menunjukkan satu kejadian atau suatu kejadian di dalam sebuah proyek, baik kejadian atas berakhir atau selesainya suatu kegiatan tertentu ya. Jadi dari tadi anak panah dia
akan menuju ke lingkaran. Ya, di sini ada yang bertanda sebagai adanya satu kejadian. Lalu selanjutnya anak panah putus-putus. Nah, simbol anak panah yang terputus-putus menunjukkan kegiatan semu, ya, atau dummy activity yang digunakan untuk memperbaiki logika ketergantungan dari gambar diagram network. Nah, jadi sebenarnya kegiatan tersebut tidak ada. Jadi hanya apa ya? Semu atau dikatakan kegiatan yang dalam tanda kutip palsu, ya, nggak ada kegiatan tersebut tuh, nggak ada memang. Akan tetapi hanya digunakan untuk mengalihkan arus anak panah guna memperbaiki kebenaran logika urutan kegiatan proses produksi. Nah, jadi bisa dilihat ya, gambar anak panah putus-putus itu ada di bawah pengertian dari anak panah putus-putus ini. Kita dapat memahami bagaimana hubungan antar simbol, ya, bagaimana entitas satu dengan entitas lainnya saling berkaitan, ya. Jadi dalam pengerjaan sebuah proyek ada namanya struktur kegiatan, ya, struktur aktivitas yang aktivitas atau struktur tersebut sangat diperlukan untuk menunjang, ya, menunjang lancarnya pengerjaan sebuah proyek. Ya, maka dari itu ketika seseorang ingin mengerjakan proyek, ya, mereka harus tahu dulu bagaimana langkah-langkahnya. Ya, seperti penjelasan saya di video-video sebelumnya, memang manajemen proyek itu sangat dibutuhkan, ya, sangat diperlukan ketika seseorang ingin mengerjakan, ya, atau melakukan sebuah proyek, karena di situ dimulai dari awal sebuah inisiasi atau konsepnya bagaimana, sampai perencanaannya, planningnya seperti apa, sampai waktu, biaya, ya, atau cost, ya, atau sampai dokumentasi testing pun diperhatikan. Inilah yang membuat banyaknya proyek yang menggunakan sebuah struktur manajemen proyek, ya. Mereka implementasikan itu di dalam proyeknya. Banyak yang proyeknya tersebut lancar, tidak ada kendala karena jelas apa yang mereka tuju, jelas apa yang akan mereka nanti keluarkan, apa yang akan mereka dapatkan tuh jelas. Itulah banyak manfaat-manfaat yang kita bisa dapati dari mempelajari manajemen proyek ini. Jadi memang terstruktur, ya, terarah, punya tujuan yang jelas, ya, dan tegas. Dalam arti tegas itu kita sudah punya perencanaan yang matang, ya. Jadi ketika pengembangan proyek tersebut kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan, ya. Jadi tidak keluar dari skop yang sudah ditentukan. Nah, jadi itulah kurang lebih, ya, penjelasan terkait network planning, ya, apa manfaatnya apa saja, lalu bagaimana hubungan antar simbol-simbol yang ada di dalamnya. Jadi kita harus sama-sama memahami terkait materi manajemen proyek ini. Baik, terima kasih. Untuk materi kali ini saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa diulang-ulang serta mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.